Eits, tunggu dulu. Sebelum kita melihat video rekapannya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu dosen dari mata kuliah pada tugas ini, yaitu Ibu Herianti SEME yang mempunyai kepribadian yang sangat baik dan ramah kepada kami. Beliau adalah dosen dari mata kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, di mana mata kuliah ini membahas tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari abad pertama hingga masa sekarang. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek seperti tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam, hasil karya pemikir ekonomi Islam, latar belakang pemikiran ekonomi Islam, mazhab ekonomi, dan sebagainya. A few moments later. Kalau untuk ekonomi Islam itu tersendiri kan pada umumnya diketahui bahwa ekonomi Islam itu di mana lebih jelasnya atau lebih sering didengar pada saat ini yaitu ekonomi syariah di mana ekonomi syariah itu ilmu ekonomi yang mengikuti syarat-syarat atau syariat-syariat Islam. Ekonomi konvensional ini lebih diperuntukkan kepada misalkan bank-bank BRI yang belum berstatus syariah. Nah, ekonomi konvensional ini yang lebih menggunakan yang namanya riba atau bunga. Sedangkan di ekonomi Islam itu kan dilarang yang namanya bunga atau riba. Adapun dari tujuan dari ekonomi konvensional itu lebih kepada mencari yang namanya keuntungan, sedangkan di ekonomi Islam itu lebih kepada yang namanya kesejahteraan atau maslahah dan mencapai falah. Sebelumnya saya juga seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi saya sedikit mengetahui mengenai wakaf, zakat dan mudarabah, yang dimana zakat itu adalah penyumbang sebagai harta benda untuk orang yang membutuhkan. Sedangkan wakaf itu menyumbangkan harta benda yang digunakan untuk keuntungan bersama. Yang saya ketahui mengenai mudarabah itu akan kerjasama antara dua orang yang dimana terdiri dari pemilik modal dan pengelola, yang dimana pemilik modal disebut sebagai minimal dan pengelola disebut sebagai mudarib, yang dimana keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah kan sudah pastinya kita bagaimana kita ingin mengetahui lebih banyak lagi bagaimana praktik-praktik ekonomi syariah itu sendiri. Sebenarnya sebelum kita menjawab terkait dengan itu, kita harus mengetahui apa saja yang terkait dengan produk ekonomi syariah seperti adanya saham syariah, obligasi syariah, perbankan syariah. Ya itu dari pandangan saya, dari pada saat ini saya belum pernah melakukan, saya belum pernah melakukan yang namanya produk ekonomi syariah sendiri. Yang menjadi alasan karena menurut pribadi menjadi alasannya adalah menggunakan produk ekonomi syariah itu sebenarnya bagus ya, akan tetapi dari segi keuntungannya itu kurang kalau bagi saya. Itu makanya karena saya ini kejar keuntungan terkait dengan saham ya, apalagi kan saya juga terjun di dunia saham, jadi ya dunia saham
kan harus namanya saham syariah sekarang. Jadi saya tidak gunakan saham syariah dikarenakan keuntungannya itu kurang bagi saya. Saya tadi gunakan itu saham syariah. Baik, kalau ditanya mengenai faktor-faktor yang membuat keputusan untuk menggunakan layanan keuangan syariah, karena saya pribadi itu kan agama Islam gitu. Jadi setiap transaksi yang mau saya lakukan itu harus kayak bebas dari riba, menghindari riba, darar, maisir, kemudian juga kayak itu layanannya keuangan syariah dianggap lebih etis dan berorientasi pada penghindaran riba, kayak bertransaksi secara adil gitu. Terus itu layanan keuangan syariah kan berbeda juga sama anunya konvensional. Jadi pasti kalau kita kayak sebagai orang Islam pasti mau yang apalagi berorientasi pada agama Islam, bukan yang konvensional gitu. Tidak ada, karena saya sendiri yang menggunakan layanan keuangan syariah. Tapi kalau dari pengaruh itu mungkin dari keluarga atau teman atau rekomendasi. Kalau misalnya seseorang pengaruh menggunakannya, ya mungkin itu dari keluarga atau teman, dan juga banyak sosialisasi. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Kebetulan mohon maaf karena di wilayah saya masih belum ada terkait dengan praktik ekonomi Islam, jadi untuk menilai tersebut tidak ada yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga kedepannya ada kegiatan tersebut dan saya bisa menilai secara langsung. Harapan saya agar ekonomi Islam ini dapat menjadi pilar utama atau pilar penting dalam perekonomian dalam perekonomian global. Baik, pastinya itu dalam perkembangan ekonomi syariah pastinya ada hambatan. Salah satunya ada yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan ekonomi syariah, di mana masyarakat ini sulit memahami, sulit membedakan antara produk dan layanan keuangan syariah dengan konvensional. Yang kedua itu keterbatasan produk. Pilihan produk layanan keuangan syariah masih terbatas dibandingkan dengan konvensional. Nah, yang ketiga itu infrastruktur, di mana keterbatasan infrastruktur seperti sumber daya manusia yang